Nah, bro, Selamat malam. selamat malam. Bagaimana kabar Bro Handi? Sehat, sehat, sehat. Gimana, bro? Aman? Ini kenapa Aman, jadi aman. kita live tapi marketnya merah sih? Tapi di sesi satu emang udah langsung merah ya. Iya, Iya, hari tipis ini banget Bro. bertepatan sama rebalancing MSCI lah. Iya, rebalancing. Jadi belum lah Bro. Kan kalau gue live sama lu kayaknya merah tuh jarang sebenarnya. Jadi Jarang belum bener. bisa Nggak dibilang sesering juga sama ya. Arvin ya. Nggak sesering sama Arvin Bro, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton kita punya joke sedikit lah ya antara aku, Bro Handi sama Arvin. Biasanya kalau live sama Bro Arvin nih selalu pas koreksi gitu kan. Jadi sama Bro Handi biasanya kita nggak koreksi ya, tapi ternyata hari ini Koreksi koreksi gitu juga. ya. Walaupun koreksinya agak tipis ya, tapi bertepatan dengan MSCI juga. Bahkan gue sebenarnya mikir akan lebih dalam sih harusnya karena kan rebalancing MSCI, terus banyak narasi Pak PP tuh mau exit kalau misalnya udah masuk di MSCI begitu Mm-mm, kan. mm-mm. Jadi jual-jual barang begitu. Jadi ya nggak tahu lah nanti itu kita bahas lah ya ke depannya ya. Yes, 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 Jadi yes, first yes. of all gue mau say thank you dulu nih sama lu bro ya. Thank Udah you, bro. meluangkan waktu ngobrol-ngobrol sama Sukor nih ya, sama teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Thank you banget Bro Handi ya. Gue tahu lu sibuk gitu ya ngurusin komunitas. Terus lu juga ada podcast juga kan ya. Apa namanya? Em, Nah, podium. nah Podium gitu kan. Iya, iya, iya. Dan lu juga Jangan lupa nonton, ngurusin. guys. Nah itu dia. Di YouTube ada ya Bro ya. Di YouTube ada, tinggal search nah.podium. Nah Podium ya di situ mereka banyak bahas mengenai sektoral juga ya Bro ya. Ya, ya, betul. Oke, dan gue Betul juga tahu sekali. sibuk ngurusin keluarga, lo ada bayi juga kan? Iya, masih kecil. Pasti sibuk banget nih bro. Tapi sekarang Oke, udah oke, udah oke. mulai Ya, inilah, udah mending lah ketimbang awal-awal. oh gitu ya bro ya. Nggak tahu juga bro. Nanti Yes. lo lihat bro, kan ada fase-fasenya bro. Kayaknya sibuk tuh akan terus-menerus bro kalau jadi orang tua. Waduh, Nggak gila. ada breaknya bro. Breaknya pas udah Siap-siap. pensiun bro nanti kan. Bener, bener. Bener. Ya, ya. Oke. Bro, tadi gue udah mention sedikit ya di Mm-mm. awal. Jadi ISG hari ini kita minus, gue lihat 0,27% ya. Kita di 7.900 begitu kan. Jadi gue mau nanya nih tanggapan lu gimana melihat market kita bro hari ini, di hari Selasa ini. Silakan bro. Oke, thank you juga. Gue mau say thank you juga buat Sukor Sekuritas dan buat Brojo dan tim juga ya. Ya. Udah selalu ngajakin live ya. Jadi jadi kita bisa saling update juga soal market. Kalau gue lihat sih ISG overall kalau menurut gue tuh udah fasenya konsolidasi lah setelah dia naik cukup Hmm. signifikan dari ini ya. Terakhir itu naiknya dari Juli, Hmm. kemudian awal Agustus dia koreksi, konsolidasi, tapi habis itu naik lagi setelah pengumuman MSCI ya, yang Hmm. setelah kita hitung jadi akhirnya net ya, net inflow ya. Hmm. Rebalancingnya tuh jadi nambah. Kan tadinya tinggal 1,1%-an ya, apa Hmm. 1,18 gitu. Tapi akhirnya kan Hmm. kita dapat inflow lagi dan saham-saham yang masuk tuh seperti DSSA, Cuan, PTRO Hmm. gitu itu akhirnya masuk itu nambah likuiditas juga Ya. ke Indonesia. Jadi Hmm. it's sesuatu yang penting lah gitu Hmm. karena kita kalau misalkan asingnya outflow terus kan nggak terlalu menurut gua nggak terlalu bagus gitu lah. Ya. Jadi either Jadi di market pasar modal tuh nggak bisa semuanya ngandelin lokal juga, domestik, tapi Hmm. juga nggak bisa semua ngandelin asing gitu. Jadi harus balance lah antara kita dan juga asing gitu. Dan gue lihat, gue tuh dapat data ini ya bro, data Hmm. regional Asia ya soal Ya. MSCI ini. Kita dapat inflow itu, kemudian yang terjadi outflow itu gue lihat tuh kebanyakan develop market ya, kayak Ya. Japan, Thailand, Korea, Hmm. India, terus sama China dan Australia lah, ASEAN, Hmm. ASEAN Australia. Nah kemudian gue liatnya yang dapat inflow justru kayak seperti kita Indonesia, kemudian India,
Mhm. lalu ya Malaysia dikit lah. Cuman Ya. yang mostly yang paling gede sih sebenarnya ada di untuk emerging market, gue rasa paling gede itu adalah di Indonesia gitu. Hmm. Jadi cukup oke sih. Ya. eh Akhirnya kita dapat inflow lagi lah kayak gitu. Mhm. Nah, kalau kita balik lagi ke ISG, gue lihat, gue rasanya mungkin akan konsolidasi ya, Hmm. walaupun hari ini ada bantingan. Jadi gue tuh selalu nggak tahu sih kak, tapi kalau gue tuh selalu susah bro kalau Hmm. market yang lagi di fase rebalancing. Ya. Menurut gue tuh secara pergerakan arahnya tuh cenderung susah naturalnya hilang gitu loh. Hmm. Naturalnya hilang gitu. Apalagi menjelang kayak rebalancing hari ini tuh pasti segala volume lah segala macam pasti udah acak adut gitu. Jadi makanya Hmm. biasanya gue liatnya after itu, setelah itu. Jadi besok sama kedepannya, lalu kita juga masih ada FTSE rebalancing. Itu Ya. kalau nggak salah di pertengahan apa agak akhir dari September ya. Jadi Hmm. itu juga eh, mempengaruhi juga lah pergerakan. Jadi gue lihat mostly ISG masih masih akan konsolidasi sih. Walaupun dia Hmm. uptrend, tapi kemungkinan akan konsolidasi. Gue melihat target terdekat mungkin di sekitar 8.300 ya. Setelah kemarin Wih, kita reach terdekat bro ya, 8.000, 8.300 ya. harusnya 8.300 harusnya mungkin di Mhm, tahun ini mhm. ya. Jadi Ya. teman-teman mungkin perhatiin deh. Hmm. Ini kan udah Agustus termasuk yang cukup oke lah. Ya. Walaupun tidak seperti Juli, Juni gitu ya. Mhm. Sorry, Juli gitu. Tapi Agustus cukup oke lah. Dan eh gue liatnya mungkin paling September mungkin akan sedikit koreksi ya gitu ya. Ya. Kan konsolidasi atau koreksi. Cuman gue Mhm. liatnya kalau Oktobernya terbang, Hmm. Oktobernya naik lagi, gue rasa Desembernya juga tidak akan begitu naik lah. Hmm. Kalau misalnya kita lihat dari historinya IISG, kalau Ya. Oktobernya naiknya cukup kenceng, biasanya Desembernya udah agak layu bro. Tapi kalau Hmm. Oktobernya nggak naik terlalu kenceng, katakan mungkin nggak di bawah 3% pergerakan Ya. ISG-nya, harusnya Desember tuh masih punya peluang untuk bisa naik gitu. Jadi gue Hmm. rasa September setelah minim sentimen juga, jadi gue rasa mungkin tuh fase yang konsolidasi yang wajar lah gitu. Ya. Ya. Itu dan overall Hmm. gue sih melihatnya masih itu ya, cuman inflow asing masih cukup stabil kalau kita lihat Mhm. Ya. konsisten ya sejak pengumuman pengumuman MSCI itu Ya. pelan-pelan inflow-nya kelihatan juga Hmm. ya cukup bagus. Jadi mungkin informasi buat teman-teman juga. Jadi misalkan nih ada rebalancing MSCI, Ya. itu biasanya ada remora-remora yang ikut. Ya. Jadi Ya. Ya. ya jadi makanya kenapa kalau kemarin kalau ada yang nanya pas pas cuan diumumin masuk apa masuk MSCI kok malah asingnya jualan gitu. Nah, Mhm. itu Ya. selayaknya kita guys. Ya, 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 ya. Selayaknya Jadi kita. kalau udah memasuki bulan-bulan berber ini memang bisa dibilang normal gitu ya, bro ya. Ada sedikit konsolidasi juga ya. Normal. Gue sangat mewajarkan ISG itu koreksi, sangat wajar lah Hmm. karena naiknya udah terlalu parabolik ya, Ya. termasuk yang Lu, cukup jadi lu parabolik. mau mewajarkan Arvin lah ya istilahnya ya. Mewajarkan Arvin. Makin sering lu live sama Arvin, makin sering marketnya koreksi. Ya, ya, ya. Tapi emang sih bro, kalau misalnya kita lihat dari awal tahun gitu ya, maksudnya kita di bulan kayak di kuartal satu akhir apa kuartal dua akhir tuh kita sempat ke 6.000 gitu kan. Iya, Terus sekarang udah mau bottomnya kan kemarin. setelah Lebaran. Iya, terus Habis itu udah kita terbang. sempat hit 8.000 gitu kan pas Iya, pidato Pak Prabowo turun lagi 7.800 atau 7.900 gitu ya. Jadi yes. kalau gue sih ngeliatnya positif ya, maksudnya untuk ke 8.000 sih ya gitu Mhm. kan. Tapi memang Betul. yang namanya konsolidasi-konsolidasi yang terjadi di market ini ya expected lah ya. Jadi mungkin ini jadi advice juga lah ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini untuk nggak panik juga gitu ya. Karena kan mungkin bro ada beberapa teman-teman kita nih yang baru mulai investasi atau trading
di fase market yang memang naik terus gitu Ya, kan. Terus pas udah melihat mulai koreksi konsolidasi ini udah mulai kayak ini what happened gitu kan. Apa nih panik gitu kan. Tapi ya heeh. inilah ya. Jadi kita ngobrol It's sama part of Bro. market lah. Ah, Makanya betul tadi betul. tadi baru banget gue tuh lagi konsul porto Mhm. sama member baru gue, nasabah Ya. baru gue gitu. Mhm. Dan dia tuh baru mulai dari Mei. Mhm. Dia punya amount cukup gede. Mhm. Terus gue bilang, mumpung lu belum pernah kena loss gede atau lu nyangkut gede, gue bilang hal pertama yang harus lu ingetin adalah risk. Mhm. Gue bilang, gue kasih yang pemahaman yang gampang. Gue bilang, kalau saham yang lu pegang turun 10% atau turun di atas 5%, lu buang. Mhm. Mhm. Urusan dia akan balik lagi naik ke atas, itu urusan kedua. Mhm. Tapi yang begitu dia kena 5%, lu mulai buang. Kenapa? Supaya lu menanamkan habit baru ke lu. Mhm. Karena jangan sampai habitnya justru nggak berani cut loss sehingga makin dalam turunnya. Jadi Mhm. better lu sekarang dengan pakai nilai yang cukup dulu, latihan 5%, lu mulai cicil buang, 10% habisin. Mhm. Either besokan dia naik lagi terbang, udah itu urusan lain lah. Mhm. Yang penting lu disiplin dulu gitu. Karena Ya. begitu lu disiplin, nanti adjust dari ilmu lu teknikal lah, yang lain itu udah jauh, jauh lebih gampang. Kemudian dia punya amount gede, tapi masih belum berani beli, misalkan sampai 20% bro, gitu-gitu. Gue Mhm. bilang ya lu latihan, karena Mhm. kan sometimes orang punya amount yang gede, tapi belum tentu mentalnya tuh udah langsung sama gitu loh bro. Ya. Misalnya gue bilang gue paksa lu beli yang 20% asetnya. Mhm. Satu saham tuh 20% dari porto Ya. lu. Lu sanggup nggak ketika dia turun 5%, lu lihat kerugiannya segitu, lu terima apa nggak? Kalau lu nggak Mhm. terima ya berarti jangan dulu. Jadi lu butuh Ya. Ya. butuh butuh apa step by step lah kayak gitu. Mhm. Itu yang tadi yang gue baru banget tadi tadi sore. Mhm. Oke, jadi kalau yang gue dapet sih mengenai disiplin lah ya bro ya. Disiplin Jadi ya. Mm-mm. karena menjadikan habit itu nggak bisa dalam waktu sehari ya Bisa. teman-teman ya. Kita Betul. ini kan human itu adalah kita tuh terbentuk dari habit kita ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. nggak mungkin kita tiba-tiba mungkin apa namanya menjalankan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan gitu kan. Jadi pasti ada Yes. jatuh bangunnya tapi memang harus tetap berfokus juga ya. Jadi Mm-mm. mungkin salah satunya juga ya pentingnya teman-teman kita di dunia pasar modal ini gitu ya, apalagi buat kalian yang baru itu untuk bisa mencari komunitas yang membantu kalian juga gitu ya. Tadi kan lu mention lu membantu member lu kan Mm-mm, gitu mm-mm. ya. Membantu member lu ini. Jadi memang buat kalian juga kalau misalnya ada yang lagi cari komunitas karena gue to be fair emang cocok-cocokan bro gitu kan. Iya, Maka ada betul. yang nggak cocok nih sama hot gitu ya, tapi juga ada yang cocok sama hot gitu kan. Jadi Iya. teman-teman kalau misalnya kalian mau nih ya join komunitas hot juga boleh nanti follow Instagram. Ini gue pakai Instagram lu kayaknya ya tapi ya Iya, bukan hot pakai ya. hot, hot hot community underscore. Ini gue ketik nih. Oh, nah Ketik boleh tuh. nggak apa, tapi nggak apa-apa sih lihat dari ini gue juga ada kan di profile Ya gue ya juga. ya. Jadi biar ntar Tuh. adminnya ada bales kalau kalian nanya. Nah nih Itu ada. Zen P9 bilang setuju karena setiap CL 5% kita butuh multibacker 20% buat balikin modal. Tapi khusus Yes. big cap ya. Benar ya teman-teman ya. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian tuh 50% kalian udah nggak bisa lagi kalau naik 50% itu kan nggak menutup loss kalian ya. You guys need more than that gitu. Jadi ini Harus juga salah dikali satu dua. hal. Ya betul. Ini salah satu hal yang harus kalian perhatikan juga. Oke. Oke bro. Kita lanjut ya. Mengenai topik kita nih tentang suku Yes. bunga. Nah, jadi suku bunga ini kan menarik ya bro ya. Apalagi kalau nggak salah gue sempat lihat lu nge-post tentang The Fed juga ya, komen Jerome Powell ya, Mm-mm. gitu kan. Dan em, melihat kemungkinan adanya penurunan suku bunga di Amerika ini kan memberikan potensi ini ya, maksudnya menurunkan imbal hasil lah ya di Amerika Serikat Treasuries dan melemahkan dolar gitu kan. Jadi ini membantu meningkatkan aliran dana modal masuk ke emerging market seperti yang lo mention tadi ya. Mhm. Indonesia sebagai salah satu emerging marketsnya. Jadi ini biasanya ditangkap itu sebagai sentimen positif lah ya gitu kan. Yes. Nah, jadi tanggapan lu tapi gimana bro? Mungkin lo ada view lain, view baru nih mengenai
suku bunga yang dipotong ini, apakah memang langsung terefleksi ke sektor properti gitu kan? Mm. Atau lu ada pendapat lain nih, Bro? Oke, Gimana? jadi gue lihat The Fed, khususnya kita lihat dari global ya, global kemarin di Jackson Hole Jerome Powell kan bilang Mm-mm. istilahnya dovish lah ya, dovish atau dalam artian akan ada kemungkinan yang cukup besar probabilitasnya untuk melakukan pemotongan suku bunga gitu. Jadi Ya, eh, setelah terakhir pemotongan suku bunga itu tahun lalu ya, kalau nggak salah. kalau nggak salah iya ya. Ya tahun lalu ya, yang terakhir. Nah makanya ini Mm-mm. harusnya, seingat gue dulu omongannya tuh dari Juni kemungkinan akan di-cut sampai September. Jadi Mm. mudah-mudahan September seperti tahun lalu juga September Mm. setelah Japan yen apa Japan apa bond bond carry yen ya apa gitu. Iya. Gue tiba-tiba lupa. Nah, itu akhirnya bikin itu pun setelah ini ya, setelah the Fed cut rate. Nah, Mm. gua harap mungkin ya salah satu harapan kita ya dalam artian Mm. tahun ini juga akan terjadi cut rate sesuai dengan omongan Jerome Powell. Mhm. Itu karena apa? Itu karena sebagai salah satu awal dari trigger Mhm. agar inflow-nya itu bisa masuk ke emerging market. Jadi Mm. kan sekarang posisi equity equity Amerika itu udah cukup tinggi lah. Saham-saham Ya. Indonya, saham-saham US-nya udah cukup tinggi, udah cukup Mm. peak lah gitu. Nah, begitu nanti mereka cut rate, bonds mereka kan mungkin akan naik sebentar, habis itu kan akan Ya. turun. Orang kan akan mulai mencari mana nih yang kira-kira rewardnya lebih bagus Mhm. dibanding bonds, dibanding saham yang udah cukup peak, saham US yang udah cukup tinggi ya. Ya. Nah, mereka akan cari di mana eh, tempat yang secara risk masih kecil, secara Mhm. reward sangat memungkinkan besar gitu. Maka dari itulah yang kita harapin adalah yang pertama adalah cut rate dulu, habis itu baru Mhm. mulai keluar. Jadi Mhm. flow-nya itu akan mulai menyasar ke develop market yang lain dulu lah. Contoh Mhm. mungkin Jepang, kemudian ke China, Taiwan ya, kemudian bisa aja ke Korea gitu-gitu, Jepang. Ya. Nah, habis itu baru masuk ke emerging market. Nah, emerging market ini mereka akan cari kira-kira yang secara PE, komposatnya masih, indeksnya masih murah secara PE, itu mereka akan mempertimbangkannya itu. Nah, dari Mhm. itulah makanya yang kita harapkan adalah yang pertama itu adalah soal cut rate-nya dulu. Dan Mhm. perlu teman-teman tahu, untuk asing, yang namanya asing masuk ke kita itu bukan langsung dari Amerika tembak ke Indo atau mungkin dari Mhm. Eropa tembak ke Indo, enggak. Tapi kita itu biasanya akan dapat sisa-sisaan dari Singapura, Ya, ya. Jepang, gitu-gitu. Jadi dari mereka akan urut, misalkan dari US Mhm. ke China dulu, ke Asia, China ke Jepang segala macam, habis itu baru Taiwan, habis itu masuk ke Singapura, dari Singapura itu nanti baru ke Malaysia, ke India, Mhm. ke Vietnam, ke kita gitu. Dan pesaing kita itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah India sama secara emerging market ya. Ya. India sama Vietnam. Itu Vietnam. jadi saingan Mhm. kita lah gitu guys. Ya, ya. Jadi itu mungkin jadi ya balik lagi itu mungkin jadi trigger pertama kita lah. Tapi Mhm. gua rasa kita tidak perlu nunggu flow-nya masuk sampai ke kita karena biasanya pasar modal itu Bereaksi. Ya. bereaksi lebih cepat gitu. Mhm. Termasuk misalkan tadi lu nanya, apakah dengan kesempatan entar cut rate itu langsung berimpact ke saham-sahamnya? Gue bilang Mhm. iya. Karena Mhm. tapi bukan berarti kenaikan harga saham properti itu langsung mencerminkan kinerja perusahaan propertinya. Belum. Biasanya kinerja kan akan menyusul. Yang menarik saham-saham Ya. properti naik itu adalah sentimen gitu. Mhm. Lebih ke Mhm. narasi. Jadi pasar saham itu ber, eh, tumbuh bergerak dengan narasi gitu guys. Jadi Mhm. eh, ada narasi apapun itu akan bisa Ya. menggerakkan pasar saham. Itu yang gue lihat sih bro. Oke, wah ini menarik ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang jadi insight baru ya buat teman-teman gitu ya. Apalagi tadi Bro Handi mention mengenai ternyata memang tidak tembak langsung gitu ya Bro ya dari Amerika. Contohnya dari
bursa di Amerika Serikat gitu ya, atau dari Yes. aset manajemen dari Bisa sana, sih. tapi sisaan gitu ya. Sisaan dalam artian tanda kutip adalah memang ada yang diprioritaskan terlebih dahulu ya setelah Indonesia. Karena Yep. kalau misalnya kita lihat memang size-nya ISG kita ini sebenarnya kecil ya teman-teman ya sebenarnya ya, dibandingkan dengan banyak bursa lainnya di luar Indonesia begitu. Betul. Oke, siap. Teman-teman, aku mau info sekali lagi ya buat kalian yang baru join, selamat datang. Jangan khawatir, ini Instagram live-nya seperti biasa direkam, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Tadi Bro Handi ada mention beberapa advice, beberapa pendapat juga ya mengenai market sampai akhir tahun itu seperti apa dan bagaimana menyikapi cut rate ya, dan Yep. juga September ini yang akan datang ya mengenai the Fed. Jerome Powell akan apakah akan memutuskan untuk pemotongan suku bunga ya, yang tentunya memiliki dampak buat banyak market lainnya di seluruh Mm. dunia. Oke, Bro, kita lanjut lagi dikit ya mungkin dari gua sebelum kita ngambilin pertanyaannya Yes. teman-teman gitu. Oke, nah biasanya kan cut rate ini nggak hanya dampaknya ke sektor properti kan bro ya, Mm-mm. biasanya ke banking juga ada gitu ya, maksudnya Ada. dengan adanya penurunan suku bunga gitu kan, KPR dan sebagainya kan permintaan naik gitu ya. Mm-mm. Kira-kira tanggapan lo apa nih bro? Apakah ada sektor lain yang memiliki potensi positif atau menarik dengan adanya cut rate nih di Oke. second half tahun ini? Jadi kalau gue lihat yang pasti selain sektor apa ya, selain sektor properti itu Hmm, kita bisa lihat lah sektor tech ya. Itu juga ya, jadi salah satu sentimen karena lagi-lagi walaupun sektor tech-nya kita tuh nggak terlalu banyak dan nggak hmm, terlalu related ya, cuman dari sentimen pasti pasar akan menilai ya, sektor tech itu akan salah satu jadi impact dari penurunan apa suku bunga itu. Jadi hmm, biasanya mereka akan ngarepin oh perusahaan-perusahaan tech ini akan mulai bisa dapat funding, dapat lending lagi dari bank gitu. hmm, Nah, mungkin yang akan dapat impact mungkin gua rasa adalah banking juga. Tapi hmm, eh, gua dengar beberapa dan beberapa kali baca berita, terus juga sering ngobrol sama Arvin ya. ya, Yang dipertimbangkan dari banking itu saat ini adalah khususnya banking kita ya. Itu adalah hmm, LDR-nya kita atau loan deposit hmm, ratio-nya kita itu udah cukup mentok lah. Jadi kalau misalnya hmm, simpelnya seperti apa sih LDR itu? LDR itu kayak untuk bank bisa mengeluarkan kredit hmm, lagi itu akan cukup sulit untuk saat ini karena ya, batasan atau maksimumnya udah lumayan mentok lah gitu guys. Jadi hmm, itu yang bikin si banknya itu agak susah bergerak gitu. Nah, ya, kecuali misalkan LDR-nya udah mulai turun atau mereka mulai dapat hmm, apa ya banyak banyak uang lagi masuk ke hmm, istilah banyak uang lagi masuk ke banking itu hmm, mungkin akan bisa melonggarkan si LDR-nya itu. Jadi ya, gue lihat kemudian ada sektor-sektor misalkan infrastruktur ya hmm, konstruksi gitu-gitu yang hidupnya atau mereka eh, bisnisnya itu hidupnya dari utang gitu loh. Jadi utang ya, ya, ya. utang yang diputar gitu. Nah, itu bisa jadi sentimen sih kalau menurut gua. Hmm. Tapi Kayak lo gitu anti sih, Bro. lo anti sektor ini nggak? Anti sektor Konstruksi konstruksi BUMN nggak? gua anti. Konstruksi BUMN gua paling view gua di konstruksi BUMN selama 3 tahun ini adalah bearish, bearish, bearish dan bearish. Tapi IDX BUMN naik bro dari awal tahun sampai sekarang 6% loh. Tetap Kan nggak? IDX BUMN enggak bukan berarti semua BUMN ya, Bro, tapi khusus Oh. karya doang. RUPS gak sih hari ini mereka? BUMN karya tuh aduh, gua paling bearish sih. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ya, jadi teman-teman ini penjelasan ya dari Bro Handi mengenai melihat sektor lain yang mungkin atau bisa langsung terdampak dengan adanya cut rate ya, Mm-mm. khususnya dari banking. Tapi tadi interesting ya dari yang dibilang sama Bro Handi, ini buat kalian mungkin jadi PR juga ya
untuk mungkin bisa belajar loan to deposit itu apa gitu ya. Jadi kalau di bank itu kan uang yang masuk dan uang yang keluar itu ada rasionya ya teman-teman ya, untuk Yes. menyimpan bank itu supaya tetap sehat. Kalau terlalu banyak yang keluar yang di dalamnya nggak ada, ini kan udah mulai berbahaya nih ya, red Hmm. flag gitu kan. Jadi inilah yang mungkin bisa jadi PR buat kalian ya. Kalian coba kulik-kulik sendiri kira-kira Kulik-kulik banknya. loan to deposit bank mana nih, dari coba banding-bandingin lah gitu ya. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Andi ya untuk Man bro. penjelasannya. Mungkin kita sambil lompat-lompat ngambil ini pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Aku mengingetin sekali lagi ya buat kalian, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di comment section ya mengenai topik malam hari ini, atau mungkin saham yang mereka pegang juga boleh ya Bro ya. Boleh, boleh. Monggo, Cek monggo. Porto, asik. Cek Porto. Oke, mungkin sebelum kita ngambilin pertanyaan teman-teman yang nonton, gue mau ambil satu pertanyaan nih dari yang mungkin bisa mewakilkan buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi biasanya kalau orang baru mulai investasi atau trading gitu kan bro, malu-malu nanya gitu kan. Jadi gue mau nanya nih buat lo, hopefully bisa mewakilkan mereka malam hari ini. Kan lo emang trader ya bro ya, maksudnya Hmm. komunitas lo aja namanya udah House of Trader gitu kan. Kira-kira ada nggak sih tips gitu yang bisa lo kasih buat mereka ini, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan kalau memang mau menjadi seorang trader nih di dalam dunia investasi? Tunggu ya, sebelum lu jawab nih. Gue tahu ini jawabannya cukup cukup umum, pertanyaannya cukup umum, tapi gue pengen jawaban ini benar-benar datang dari lu. Ya. Oke. Bisa nggak, Enggak, bro? enggak. Gue tuh tadi salah fokus. Coach Tai. Itu dia. Jadi kalau kalau apa ya hal-hal awal ya untuk Ya. umum apa untuk pemula ya. Sebenarnya ya, ini ini akan bosen banget lah. Hmm. Ini akan sangat bosen buat Hmm. pemula. Apaan sih ini nggak kepake lah gitu. Tapi Ya, ya. begitu lu ditimpukin batu, lu baru sadar gitu. Yang pertama adalah lu harus mengenal tentang risk. Ya. Whatever is it, lu harus tahu soal risiko. Hmm. Jadi lu Hmm. masuk di satu, lu oke lah, nggak apa-apa. Lu belum tahu nih, lu belinya sama apa. Lu masih Hmm. galau nih antara lu mau invest atau lu mau trading. It's okay, itu wajar, manusiawi lah. Hmm. Tapi eh, kenapa enggak lu coba dengan nilai yang kecil dulu? Oke, misalkan lu Hmm. punya porto 100 juta atau 10 juta. Lu nggak harus beli semua gitu loh. Tapi lu Hmm. coba dulu, misalkan lu punya 10 juta, lu beli dulu 500.000. Nih, Hmm. misalkan gue beli 500.000 di saham, katakan saham saham Telkom gitu, atau Hmm. saham, karena kita lagi ngomongin properti ya, kita beli saham properti gitu. Hmm. Misalkan Citra, oke. Ini CTRA apa ya? Saham apa ya? Sekarang gampang Hmm. banget kan? Pakai era Ya. AI sekarang. Tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Gemini, apalagi lah gitu. Lu tinggal Hmm. cek, kasih gua profil soal perusahaan CTRA. Itu akan keluar Hmm. semua. Lu akan tahu ini perusahaan-perusahaan apa aja Ya. gitu. Kan simple gitu. Jadi lu udah nggak perlu nyari, tapi lu tinggal nanya ChatGPT Hmm. ya. Atau bahkan kan di hot lagi, di spot kan ada Ya. AI juga gitu loh. Ada. Ya, Nah, betul. itu kalian bisa bisa menggunakan fitur itu gitu loh Hmm. untuk apa? Untuk ditanya gitu. Nah, Hmm. lu coba dulu lu beli 500.000. Rasanya 500.000 itu kalau turun 2%, 3% tuh rasanya seperti apa? Jadi Hmm. kalau gue tuh basicnya adalah lu harus experience karena yang namanya semuanya ya bro ya. Lu mau kerja, Hmm. lu mau usaha, lu mau bawa mobil, mau bawa motor, yang lu Ya. butuh adalah apa? Jam terbang, pengalaman. Ya. Kalau lu belum ada Hmm. pengalaman dan lu cuma belajar teori, itu nggak akan relate. Percayalah, Hmm. kalian akan belajar, menurut gue ya, kalian akan belajar banyak. Nggak, sorry. Kalian kalau belajar banyak dari teori, tapi kalian nggak pernah praktek, itu sama aja. Kalian Hmm. nggak akan tahu. Kenapa? Karena once ketika lu melibatkan aset lu, which mean misalkan 10 juta. 10 juta ini Hmm. adalah hasil kerja gue gitu. Dan gue Hmm. pengen 10 juta ini berkembang dari hasil trading gitu. Ya. Nah, lu punya beban. Once ketika lu beli saham itu, lu akan punya beban gitu. Lu akan lu akan punya beban dan itu akan sulit banget.
Kalau lu Hmm. punya, sama lah seperti kita baru pertama kali belajar motor, naik motor. Baru Hmm. pertama kali kita bawa mobil. Itu Hmm. akan sangat susah banget gitu loh. Hmm. Nah, eh, tapi kalian harus berani gitu. Maksudnya gini, kalian boleh berani tapi terukur. Iya, iya. Nah, misalkan nih ada Pak Rizal bilang, kalau pakai virtual dulu bisa nggak kok? Bisa, cuman nggak efektif. Karena kalau Nggak kerasa lu emosinya tahu ya. ini virtual, lu pasti akan sesuka hati lu gitu. Iya, iya, iya. Mending lu pakai uang asli, lu belajar gitu. Iya, iya, iya. Makanya nyambung lagi kayak yang tadi 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 sore gua konsulin nasabah gue. Yang gue ingetin adalah yang lu ingetin adalah risk gitu. Hmm. Nah, dan banyak gini bro, banyak orang tuh mau gampang, ya mau gampang, terus akhirnya mencari shortcut. Jadi kayak, Iya. oke deh, nggak apa-apa gue bayar mahal, yang penting gue dapat stock pick gampang gitu, tinggal ikut aja. Nggak bisa, Hmm. 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 nggak Hmm. bisa. Misalkan Hmm. gini ya, gue ikut lu bro gitu, gue bayar lu gitu. Iya. Gue ikut stock pick lu, gue copy trade tradingan lu gitu. Hmm. Pasti akan berbeda. Hmm. Karena apa? Karena apa yang membedakan pengalaman sama mental lu. Nah, Iya. dua ini tuh nggak bisa dibeli. Gue nggak bisa beli mental lu, gue nggak bisa beli pengalaman lu. Hmm. Pengalaman sama mental tuh dibangun dari ya proses kita. Jadi lu mesti enjoy. Lu Hmm. mesti enjoy, lu mesti realistis ya. Hmm. Lu mesti realistis. Oke, gue sekarang baru belajar nih. Anggapan target gue adalah sampai setahun ke depan modal gue masih bertahan nggak dari nol, Hmm. misalkan dari 10 juta. Nah, tahun depan masih bertahan nggak 10 juta. Kalau ternyata growth, misalkan dapat 12 juta, ya disyukuri 2 juta Hmm. itu adalah bonus Iya, secara iya. nilai. Tapi secara pengalaman kan dalam setahun kalau lu rajin belajar, rajin Hmm. trading, rajin evaluasi, lu pasti udah beda lah ya. Pengalamannya Iya, udah iya. beda ya. Yang tadi pengalamannya nol, sekarang udah mungkin bertambah 20-30%. Nah, kayak gitu. Hmm. Jadi yang harus lu enjoy itu adalah proses dari lu belajar, bukan Betul. lu pengen shortcut, mentang-mentang lu banyak duit, lu pengennya cepet, bayar orang, ikutin orang, habis itu udah gitu. Ya, Nggak gue bisa, setuju. menurut gue tuh nggak akan bisa. Karena Hmm. gue lihat banyak orang yang banyak duit tuh tidak mencerminkan eh, dia akan jago trading lah kayak gitu. Ya, ya, ya. Mendingan Karena reksadana aja bro ya, kalau kayak iya gitu. betul, Kalau mending males. bener. Tapi ya Iya, sedikit itu doang gitu loh. Ya iya, itu iya. makanya gini loh, banyak orang yang pengennya enak aja, padahal enggak kan. Hmm. Pasti lu pengen punya reward apa, lu pasti harus ada yang lu korbanin. Lu pengen Hmm. reward gede, lu korbanin apa ya? Lu belajar gitu loh. Ya, ya. Apakah once ketika gua akan bisa dapat beggar? Pasti kalau lu belajar pelan-pelan, lu menikmati prosesnya, lu cari tahu, lu kan Sukor tuh tiap tiap minggu tuh ada live. Ya Hmm. belajar dari banyak-banyak Hmm. influencer yang dihadirin sama Sukor. Ya, ya. Kemudian estok ya, Hmm. seminar yang diadain Sabtu itu Ya, ya ya. kalian boleh belajar gitu. Sukor Academy itu juga kalian Ya, boleh ikut gitu loh. Jadi ya. itu sekarang udah sangat-sangat gampang sih menurut gue sih, Ya, ya. dibanding zaman-zaman gue ya, susah banget kalau mau belajar. Oke, ya, thank you ya Bro Andi ya. Jadi Thank you. satu hal yang mungkin gue mau ini ya teman-teman bilang lagi adalah risk ya, risk ya. Jadi buat kalian itu mungkin yang baru mulai investasi atau trading atau mungkin nggak hanya orang yang baru ya, buat kita juga perlu diingatkan gitu ya mengenai resiko ya. Oke, ya tadi Bro Andi mention ada tentang edukasi di Sukor. Ya, jangan Yes. lupa nanti ada Sukor Bootcamp ya teman-teman ya. Itu Ikut tuh. free, kalian 1 minggu nanti ada Handri Hakim juga loh. Gitu Nah, ya. Jadi nanti kalian boleh ikut ya Sukor Bootcampnya. Karena itu 1 minggu nanti di 2 hari terakhir itu dari ratusan orang hanya akan dipilih 20 ya untuk datang ke kantor Sukor mengikuti edukasinya secara offline ya. Tapi 5 hari sisanya itu online ya teman-teman ya dan itu terbuka buat semuanya. Oke, bro.
nggak Yes. kerasa ngobrol-ngobrol sama lo tinggal 15 menit lagi. Oke, kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya bro ya. Yes. Oke, ini ada yang gue mulai pin ya. Ini ada pertanyaan dari Cerita Rama, asik, Rama Story. BBRI kok, apakah bisa breakout 4450 dalam waktu dekat? Atau kalau misalnya ada tanggapan lain bro mengenai BBRI juga boleh. BBRI ya. BBRI gue liatnya dalam waktu dekat 4450. Kalau dia tidak tutup di bawah 4100, ada kemungkinan ke 4500. Hmm, Tetapi gue lihat satu sisi, ya walaupun inflow-nya cukup bagus, kuncinya cuman jangan sampai di bawah 4100 sih. Kalau di bawah 4100 ada potensi dia bisa koreksi ke sekitar di bawah 4000 lagi sih. hmm, Itu yang gue lihat. oke oke. Kalau kalau dari secara teknikal bro, dari Big Four, Big Banks, menurut lo mana yang lagi menarik bro? Atau enggak eh menarik dibandingkan daripada yang lain lah gitu. yang paling menarik sih sebenarnya BRI ya. Hmm. Karena menurut BRI gua ya. harusnya BRI udah nggak terlalu dalam gitu. Eh, Hmm. yang penting kuncinya adalah dia tidak secara time frame besar, dia itu Ya. tidak nge-break level 3800. Hmm. Ini kita bicara time frame besar ya. Walaupun Hmm. sebenarnya kalau lihat dari weekly, dia itu lagi konsolidasi membentuk kayak ascending triangle. Kalau Hmm. misalnya kita lihat di weekly itu kelihatan sih ascending triangle, di daily juga sebenarnya kelihatan. Cuma memang Hmm. prosesnya kayaknya butuh sekali swing low baru baru bisa naik. Hmm. Jadi kalau misalnya lu bilang eh, paling menarik apa, gue sih melihatnya BBRI ya, sama paling yang kedua BNI. BNI Hmm. kalau ngebreak Hmm. 4600, gua rasa, dan dia bisa kuat stay di atas itu menarik. Yang Oke. paling tidak menarik itu adalah menurut gua adalah Bank Mandiri, sama gue tuh agak takut sama BCA sih gitu. Hmm. BCA Ya ya. tekanan jualnya juga masih sangat gede. Hari ini juga outflow 1T ya kalau nggak salah ya, di Hmm. BCA. Ya, ini pasti yang namanya foreign, teman-teman. Foreign tuh nggak suka sama sesuatu yang tidak pasti. Hmm. Walaupun jadi mereka tuh lebih milih tahu buruknya sama, maksudnya mereka tuh lebih memilih tahu kepastian walaupun itu buruk Hmm. ketimbang ketidakpastian gitu. Ya. Jadi mereka akan menghindari kalau ada sesuatu dari aset mereka yang lagi tidak jelas nih gitu. Ada Hmm. masalah tapi lagi tidak jelas, karena Ya. kan sebenarnya yang jadi sentimen jelek di BBCA itu adalah walaupun udah dibantah, Hmm. itu ada soal yang kemarin kan, ada ekonom Hmm. eh, yang mau menyarankan untuk pemerintah Pak Prabowo ngambil 51% saham Bank BCA gitu. Jadi itu yang menurut gue bikin nge-trigger si saham BCA ini agak agak ini ya, agak Hmm. agak sulit untuk balik lah gitu. Nah, gue rasa BCA kuncinya adalah jangan sampai jebol 8.250, karena gue kalau jebol itu kemungkinan mungkin akan bergerak di sekitar 7.000 sih, 7 ribuan lah mungkin Hmm. pergerakannya, itu yang gue lihat. Nah, tapi Oke. kalau lu tanya balik lagi ya, BRI, BNI menurut gue cukup menarik sih gitu. I see. Oke, siap. Thank you bro ya. Ini mungkin udah Thank bisa you. mewakili beberapa pertanyaan teman-teman ya yang nanyain BNI, BCA, BRI. Tumben nih ya. Biasanya kalau sama Arvin gak ada yang jarang yang nanya banking gitu. Banyak yang nanya Iya. banking hari ini ya. Oke, Berarti banyak ini yang pegang banking. pasti bro. Cuma diem-diem aja selama ini. Pas lagi rame Pak Pepe kan, Iya, kan lagi nggak ini, lagi nggak nggak seru main ya. dibahas. Jadi diem-diem aja kan. Orang lagi nyungsep. Oke, Aduh. ini ada pertanyaan dari Sopi74 ya. eh SMBR gimana nih bro? SMBR. Bisul udah mau SMB. pecah apa masih lama nih? Gue gak ngerti nih maksudnya Bisul apa nih. Ini kayaknya dari komunitas lu juga ya, atau temen kali ya. SMBR kalau gue lihat jangan sampai jebol 296 atau 290 lah. Dia kemarin Gue tuh mencoba ngeliat, untuk breakout di 320 tapi kan gagal.
Kemudian Ah, kemarin kemarin banget nih baru rebound. Nah, ini kalau dia bisa nge-break 318 lagi atau 320 itu akan cukup menarik lah. Tapi jaga sampai hmm. jangan lewat di bawah 296. Kalau lewat di 296 akan kurang bagus sih menurut gue sih. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ini SMBR ini satu-satunya emiten semen punya BUMN ya? Ya, betul. Yang Ya, baru ya. Oh, diakuisisi. ya, ya. Ini gue lihat di tahun 2000 berapa nih ya? 18 tinggi banget nih, kenapa ya? Kan dia baru 7.000. baru tahun lalu ya diambil sama SMGR Ini kan. 2017 Iya, 2018 tuh sempat gila. harganya sampai 2000-an gila. Ini salah satu saham yang dimiliki oleh Asabri. Ah, oke, oke. Ya. Ya lu lihat Ya, lu ya. lihat peaknya kan 2000 ya peaknya 2018 habis itu kan mulai, mulai turun. Ya, ya, ya. Oke, itu ya udah dijawab ya buat SMBR. Thank you Bro Handi. Thank you, Kita bro. lanjut lagi. Oh ya, kita perlu bahas properti. Gue sampai lupa. Ini Mm-mm. properti gimana Bro? Secara saham, mungkin dari gue nanya ini dulu deh. Pani dulu Bro. Gimana tanggapannya lo? Pani hari ini breakdown ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Pani itu kemarin dia lagi konsolidasi seperti Penan, tapi hari ini jebol karena Mhm. private placement-nya keluar di 14.300 ya, Ya. private placement-nya. Dan itu sebenarnya kenapa turun? Karena tadinya pasar mengira RI atau private placement-nya itu di harga 20.000. Hmm. Namun kenyataannya di 14.300, sorry, di 14.300-an gitu. Jadi biasanya ini akan konsolidasi dulu, lihat beberapa hari atau seminggu ke depan akan kemana, karena Hmm. hari ini buangannya sih cukup cukup gede ya. Ya, ya. Ya, dan yang beli juga retail, rata-rata retail. Hmm. Jadi apa, wait and see dulu lah sambil lihat. Mhm. Gua rasa mungkin dia akan bertahan di atas sekitar 14, ya sekitar 14.2 lah. Itu mungkin dia akan terjaga di situ sih, untuk Pani. Kemudian Oke. kalau nggak afdol bahas Pani, nggak bahas CBDK. CBDK eh, 2 hari yang lalu, kemarin kemarin naik cukup tinggi, ditutup Mhm. 13%. Hari ini Ya. koreksi, jadi kalau CBDK gue lihat kalau di atas 6.300 masih cukup oke sih, cukup bagus untuk bisa Oke, oke. diperhatiin sih, kayak gitu. Gitu bro, Oke. Oke, thank you ya bro ya udah dijawab. thank you. Ini buat yang nanya yang tadi properti ya. Kalau lu Mm-mm. view BKSL gimana bro? BKSL, Hari ini 140 BKSL ya gua kalau nggak rasa salah. ya hari ini ngetes 141. Lu sempat masuk eh nggak BKSL? Pernah masuk nggak? Pernah. Sekarang di salah satu Porto masih ada. Gue lupa Oh, dari berapa lupa lo buang. pegang? 55, average 55. Oh enggak dong, enggak. Gue peringkat ini, yang ini di atas. Oke, oke, oke. BKSL gue liatnya jangan sampai jebol di bawah 140 aja sih. Kalau masih di atas Mhm. 140, oke, cukup oke. Ya. Walaupun flow-nya nggak terlalu bagus ya. Hmm. Konsolidasinya tuh nggak terlalu bagus gitu. Jadi eh agak kurang menarik dibanding misalkan kayak CTRA, SMRA. Hmm. Itu menurut gua lebih menarik gitu ketimbang Ya, ketimbang si siapa tadi, si BKSL gitu. Apalagi BKSL kalau ya. kan SMRA itu kan anak perusahaannya mau IPO ya. Betul. Ya, jadi itu kemungkinan bisa jadi sentimen yang cukup baik lah untuk SMRA gitu. Untuk di harga sekarang menurut lo SMRA masih oke bro? Secara Mungkin teknikal apakah kalau hari ini good koreksi, entry atau masih worth? kalau hari ini koreksi gua rasa tunggu di level 440, 440 cukup oke sih. Gitu. Hmm. Yang paling yang main tuh ya grup-grup lipo ya, grup-grup lipo, Ya. LPCK, LPKR. Kalau Hmm. gua rasa itu lebih sentimen ke grupnya sih, karena MLPL juga kemarin naik, MPPA juga naik. Jadi ya itu Hmm. lebih sentimen grup 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 lipo doang sih, ketimbang soal Oke. propertinya. Oke, siap. Thank you, bro. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Gue sengaja mau tanya yang ini ya. Dewi Tuti bertanya mengenai sektor yang Bro Arvin, sorry, gue belum Arvin lagi. Bro Handi, Bro Handi agak sensitif nih ya.
infrastruktur nih, PTPP prospeknya gimana nih? Setelah dapat Eh, kontrak PLTU. Menarik nggak bro kalau lihat secara ini chart? Kayaknya. oke, kalau dibilang prospek bisnis secara secara prospek secara bisnis ya. Ya. Eh, gua nggak update soal PTPP, cuman yang sering gua ketemuin adalah banyak berita soal oh PTPP dapat kontrak ini, Wika dapat kontrak Hmm. ini, tapi harga sahamnya ya gitu-gitu aja lah gitu. Ya, 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 ya. Cuman gue lihat PTPP itu lagi konsolidasi cukup panjang di kayak model flag itu ya dari high-nya kemarin di 490 kemudian sekarang lagi di 400. Eh ini momen-momennya agak bosen lah. Jadi kalau Hmm. better kalau gue lihat mungkin kalau dia nge-break 424 atau 420 itu mulai menarik. Cuman so Hmm. far PTPP itu kalah menarik dibanding Adikarya sih. Malah gue lihat Ya. Adikarya tuh jauh lebih menarik gitu dibanding PTPP. Dan Adikarya itu jauh lebih ada flow dibanding Hmm. PTPP sih. Itu sih yang Ya. gue lihat. Oke, udah dijawab ya, Bu Ini Dewi. guys. Kita lanjut lagi. Tapi ini eh, mungkin aku nambahin dikit ya. Jadi Hmm, teman-teman mungkin Bro Handi ngasih insight ke kalian juga bisa dibilang istilahnya bandingkan juga gitu dengan saham-saham atau mungkin sektor lain yang mungkin bisa lebih memberikan profit lah ya buat kalian. Jadi kita juga jangan hanya stuck sama satu saham atau satu yes. sektor gitu kan. Karena kalau misalnya dibilang oke sih mungkin oke ya bro ya di dalam kolamnya dia atau sektornya dia. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan saham-saham lain di luar sektornya yang lebih seksi gitu ya tanda kutip Mm-mm, mungkin kan itu tuh jadi kebanting gitu ya. Jadi mungkin betul. bisa jadi sesuatu lah ya buat pertimbangan teman-teman lah ya malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan Wihlianto. Saham kayak AMMN yang kena 5% hari ini ya dia 5% minus Mm-mm. rebalancing pas closing itu besok paginya tendensinya turun apa rebound bro? Wow, berat. Iya tadi Eh, yang lu mention ya. Jadi kalau ya lagi yes. kalau lagi di momen-momen rebalancing ini memang pergerakannya unnatural gitu ya. Jadi memang agak Unnatural, ya. susah diproyeksikan atau diprediksi juga ya bro ya. Mm-mm, mm-mm, mm, Mungkin benar. ada tips nggak bro kira-kira untuk istilahnya menjaga resiko gitu ya buat orang-orang yang mungkin pegang saham terus minus gitu ya pas rebalancing MSCI ini ada nggak nih yang bisa lu share mungkin? Oke, untuk kasus aman, aman sebenarnya kan dapat weighting ya, kalau nggak salah. Ya. Weightingnya nambah gitu, jadi 25% kalau nggak salah, Hmm. dari yang tadinya 13 atau 15 gitu. Hmm. Eh, tapi ini harusnya T plus 2-nya akan ada muncul pengendalinya yang jualan sih. Karena Hmm. Hmm. biasanya gini, ini ada flow masuk, kemudian ternyata eh, rebalancing hari ini tuh ternyata tutup. Nah, ini artinya apa? Artinya ada kontraflow. Jadi Ya. yang jualnya tuh akan jauh lebih gede dibanding yang beli. Jadi Hmm. otomatis di apa ya? Bobot bobot yang beli sama bobot yang jual tuh lebih banyak sehingga bobot yang jual tuh menarik harganya turun Hmm. ke Hmm. bawah. Nah, jadi biasanya kalau rebalancing, biasanya kalau trik kita tuh biasanya rebalancing kalau lihat kalau yang out ya, yang keluar Hmm. misalkan MBMA, kemudian eh apalagi yang keluar ya, Bro? MBMA. Kemarin apa ya? Gue juga sampai lupa lagi. Ya, Ya, pokoknya salah satu satu lah. contoh misalnya MBMA lah. Ya. MBMA kan tadi turun kan ke 410 gitu. Mhm. eh itu harusnya bisa kita manfaatin untuk entry karena Mhm. biasanya logikanya kenapa nih saham turun gitu atau ini ketika rebalancing kenapa dia naik gitu ya. Logikanya adalah Mhm. gini. eh hari ini ada hari terakhir mereka untuk bisa nge-rebalancing porto mereka untuk saham-saham Indonesia gitu. Ya. Otomatis kalau misalkan ternyata orderannya itu masih sisa banyak, mau nggak mau mereka harus makan harga Mhm. market. Ya, ini Mhm. teknisnya lah guys. Ini Ya. teknisnya. Jadi misalkan rebalancingnya hari ini terakhir, oh ternyata masih ada sisa sekitar 40% nih uang yang belum masuk atau uang ya apa atau saham yang belum dibuang nih misalkan di Mhm. MBMA mau nggak mau mereka harus
ibaratnya simpelnya adalah haki. Mereka harus Ya. buang semuanya. Hmm. Nah, buang semuanya itu konsekuensinya adalah harganya turun. Nah, Hmm. biasanya habis itu besokannya biasanya yang naik cukup tinggi atau turun cukup Hmm. rendah ketika lagi rebalancing, biasanya mereka akan besokannya akan dibalikin gitu. Kayak Hmm. contoh misalkan tadi ini Pak Fildi ada yang ngomong film kan juga ARB kan 15% Hmm. karena itu terdampak dari rebalancing small cap-nya MSCI. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat data outflow inflow-nya Hmm. MSCI itu kelihatan gitu. Nah, Hmm. biasanya kalau balik lagi kayak aman. Aman harusnya besok akan balik. Ya mudah-mudahan ya. Dan gue bisa salah gitu. Ya. Kita bisa salah bro. Tapi Hmm. gue rasa biasanya kayak gitu akan setidaknya akan ada kenaikan lah. Either dia Oke. naik ketika opening, habis itu turun lagi atau gimana. Yang penting harusnya biasanya Hmm. harganya itu akan dibalikin ke atas gitu. Itu yang gue Oke. lihat tuh. Jadi Siap. kalau sama Oke. ini, oh satu lagi bro. Kalau misalkan kasus Hmm. cuan, misalnya kita punya Ya. cuan nih, cuannya masuk. Hmm. Hari ini kan naik cuannya. Ya. Tutupan 1.700 sorry 1.700 ya. Nah, harusnya kalau kita punya barang, harusnya kita jual. Karena biasanya lagi-lagi Hmm. dia kan tutupan ditarik. Nah, besok kan Hmm. pasti akan turun ke harga sebelum tutupannya kayak gitu. Hmm. Karena orderan tadi gitu. Itu Ya, ya. orderan-orderan di akhir itu biasanya disebut MOC, market on close. Jadi biasa kalau di fund manager ada 5 tahap, lima jenis kalau nggak salah. Bukan 5 jenis, ada beberapa jenis. Ada MOO, market on opening, kemudian market on Hmm. close. Terus ada apa? Istilahnya, gue lupa istilahnya, tapi makan harga yang ada di market. Pokoknya di market ada berapa lu makan, sama ada range yang diantri gitu. Ntar Ya, mungkin ya. bro gue bisa kasih tahu istilah gue tiba-tiba lupa. Jadi ada beberapa macam lah. Ya, ya, ya. Oke, ini lucu aja sih gue. Tadi aku mau sekalian ingetin ya buat teman-teman, ini Instagram live-nya direkam ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian terlewat. Soalnya kita lagi ngomongin cuan, terus tiba-tiba ada yang chat cuan besok gimana typo gitu. Padahal lagi dijelasin. Oke, jadi Turun. teman-teman, tadi udah banyak saham-saham yang kalian tanyain yang aku lihat udah dijelasin sama Bro Handi ya. Jadi nanti kalian bisa Yes. nonton aja rekamannya di Instagram Sukor Sekuritas. Tapi kalau kalian ingin bertanya-tanya, mungkin ingin menjadi bagian membership dari komunitasnya Bro Handi, langsung aja ketik Instagramnya, ini ada di atas pojok kiri ya. Kalian klik Yes. profilnya, terus nanti follow aja atau DM. Oke bro, ini kita udah 2131, tapi gue mau satu pertanyaan lagi nih. Ya, nggak apa-apa, Dia aman. soalnya sampai ngasih emoji tangan nih. Waduh, BPKP dong, Bukopin nih. Terakhir ya buat Bu Regina Wijaksono. Bukopin. Oh iya, hari ini. Kalau lihat dari volume hari ini, besok kalau ada kesempatan naik, harusnya udahlah jualan. Hmm, Iya, targetnya udah oke. kena. Targetnya Target udah kena ya. teknikalnya udah kena juga. Iya, jadi kalau besok ada kesempatan dia naik, pagi-pagi, perhatiin, ya udah reduce saja. Atau TP aja lah, taking profit lah. Kalau lagi profit. Lagi floating Hmm, profit. Volumenya juga gede, buangannya juga cukup konsisten, hmm, ya, turunnya juga cukup konsisten. Ya, ya, jadi kayaknya udah beres untuk sementara waktu. oke. Itu, Siap, bro. siap. Oke bro, gak kerasa banget ngobrol sama lu ya. Rasanya cuma kayak 15 menit aja ngobrol sama lu. Jadi teman-teman, thank you banget ya buat malam hari ini yang udah join. Minta maaf nih kalau misalnya teman-teman yang pertanyaannya nggak kejawab. Jangan khawatir, kita Instagram live ini setiap Selasa dan Jumat. Jadi kalian bisa stay tune aja ya. Nonton bareng, nanti kita diskusi bareng sama narasumber-narasumber kita. Bro Hadi, thank you banget ya bro ya waktunya Thank untuk you malam banget, hari bro. ini. Thank you banget udah Oke. kesempatannya ngobrol-ngobrol. Ya, sampai ketemu lagi bro ya di IG Live atau mungkin event-event berikutnya ya. Oke, siap. Oke, siap. Thank you. Thank you bro ya, gue Thank you, pamit bro. dulu. Ya, Bye-bye pamit ya. semuanya. Dadah. Thank you, guys.